Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Halo teman-teman yang insya Allah muliakan. Kali ini bertemu lagi dengan Ana Satrio Jatiwiguna. Pada kesempatan kali ini Ana akan menjelaskan materi dari salah satu materi di Ulumul Quran, yaitu materi tentang Amsal Al-Quran. Sebelum Ana memasuki kepada materi-materi tersebut, sebelum itu ada beberapa pembahasan yang akan Ana bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Di antaranya yang pertama ada pengertian dan dalil mengenai Amsal Al-Quran. Yang kedua ada unsur-unsur dan contoh dari Amsal Al-Quran. Yang ketiga ada macam-macam dan penjelasan mengenai Amsal Al-Quran. Dan yang keempat ada faedah dari Amsal Al-Quran. Yang kelima ada urgensi Amsal Al-Quran. Yang keenam ada tujuan dari Amsal Al-Quran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari simak bersama. Baik teman-teman, yang pertama pengertian mengenai Amsal Al-Quran. Sebelum itu Allah telah menjelaskan, menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'annahum yatafakkarun. Al-Hasyr ayat 21. Itulah contoh ayat yang mana Allah telah jelaskan mengenai Amsal Al-Quran. Pengertian kata Amsal berasal dari kosakata bahasa Arab dan secara harfiah berarti perumpamaan ataupun contoh. Perumpamaan ini digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya gimana teman-teman? Yakni maksudnya agar kita dapat memahami makna ataupun konsep yang sulit dengan cara yang paling mudah untuk dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, adapun secara istilah dalam ilmu Al-Quran, Amsal merupakan gaya bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia dengan cara yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Al-Quran menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang abstrak seperti konsep tentang surga, neraka, kematian, ataupun kehidupan setelah kematian. Contohnya, salah satu contoh penggunaan Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan tentang orang yang kaya yang tidak bersyukur, yang digambarkan sebagai orang yang kebal terhadap petunjuk Allah seperti orang yang buta ataupun tuli. Selanjutnya, adapun unsur-unsur dalam Amsal Al-Quran. Unsur-unsur Amsal Al-Quran terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada yang namanya wajh syabah ataupun segi perumpamaan. Yang kedua ada yang namanya adatu tashbih, yakni alat yang digunakan untuk tashbih, yaitu ada kaf, mithil, ka'anna, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perseruan. Yang ketiga ada yang namanya musyabbah, yang artinya adalah yang diserumpamakan. Dan yang keempat ada yang namanya musyabbah bih, yakni sesuatu yang dijadikan sebagai perumpamaan. Ahli balaghah mensyaratkan bahwa tamsil itu harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya bentuk kalimatnya yaitu ringkas. Yang kedua, isi maknanya mengenai dengan tepat. Dan yang ketiga, perumpamaannya baik dan sampiran atau kinayanya harus indah. Namanya juga balaghah, berarti harus indah kata-katanya. Selanjutnya ada yang contoh-contoh dari tadi, dari kayak wajh syabah, terus ada juga musyabbah, musyabbah bi, dan tashbih lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah
Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang dimana arti dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini artinya adalah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji benih tersebut. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang ia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, di sini yang mana sih wajh syabahnya, yang mana sih tasbihnya, yang mana sih musyabbahnya, dan yang mana sih musyabbah binya? Oke, kali ini anak akan menjelaskan wajh syabbah pada ayat di atas terletak pada kalimat pertumbuhan yang berlipat-lipat. Dan adapun tasbihnya yaitu pada kata mathal. Dan adapun musyabbahnya yakni pada kalimat infak atau sedekah di jalan Allah. Sedangkan musyabbah binya adalah benih-benih. Lalu teman-teman selanjutnya adapun macam-macam amsal. Macam-macam amsal ini terbagi menjadi 3 bagian. Akan tetapi adapun beberapa pendapat ulama yang mengatakan ada yang dibagi menjadi 2, 3 ataupun 4 dan sebagainya. Oke. Secara garis besar macam-macam amsal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya amsal musaharah ataupun perumpamaan yang eksplisit. Dan yang kedua ada yang namanya amsal kaminah ataupun perumpamaan yang implisit. Dan yang ketiga ada yang namanya amsal mursalah, perumpamaan yang tidak eksplisit tapi mengandung makna yang mempesona. Beberapa ulama seperti As-Sayuti hanya membagi menjadi 2 macam. Nah, As-Sayuti ini membagi macam-macam amsal ini menjadi 2 bagian, yakni amsal zuhir musaharah dan amsal kaminah. Mengapa dengan demikian? Karena perumpamaan Al-Quran yang jelas terlihat pada yang zuhirnya saja. Perbedaan pendapatan ulama. Adapun dari Manan Al-Qattan dan Muhammad Bakar Ismail membagi amsal menjadi 3 macam. Ya, seperti yang tadi anak jelaskan, di situ ada amsal musaharah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Dan As-Sayuti membagi amsal ini menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada amsal zahir musaharah dan amsal kaminah. Ya, itulah beberapa pendapat ulama mengenai macam-macam amsal. Kita ambil yang secara garis besarnya aja, mengikuti buku rujukan yang telah kita pelajari. Selanjutnya teman-teman, di sini ada penjelasan dan contoh dari macam-macam amsal. Yang pertama, amsal musaharah. Apa sih itu amsal musaharah? Amsal musaharah maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz mathal atau sesuatu yang menunjukkan tashbih. Amsal ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Perumpamaan yang menggunakan lafal mathal atau kata-kata yang menunjukkan tashbih ataupun penyerupamaan. Contohnya ada di dalam suatu arti yang berbunyi perumpamaan tentang infak yang dikeluarkan di jalan Allah.
ini terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, terletak pada juz ketiga, halaman bagian kanan. Selanjutnya, di mana terdapat perumpamaan yang jelas tentang perserupamaan antara infak dengan biji-bijian yang ditanam. Inilah contoh dan penjelasan dari amsal musaharah. Yang kedua, ada amsal kaminah. Amsal kaminah merupakan perumpamaan yang tidak menggunakan lafal matsal atau tasbih secara langsung. Berarti ya, amsal kaminah ini tidak menggunakan lafaz masal atau tasbih secara langsung. Berarti dia tidak secara langsung, akan tetapi ia mengandung makna yang tersembunyi. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan di dalam Quran Surah Yunus ayat 24 yang berbunyi artinya kurang lebih perumpamaan tentang kehidupan dunia yang fana, di mana tidak ada lafal masal di sini. Akan tetapi perumpamaan itu sangat jelas terlihat melalui analog tentang kehidupan yang bagaikan tumbuhan yang tumbuh dan layu. Karena tadi di situ dijelaskan bahwasannya itu perumpamaannya tentang kehidupan dunia yang fana. Berarti tentang kehidupan di dunia ini yang fana, yang sifatnya hanya sementara dan tidak kekal abadi. Nah, itu contoh dari amsal kaminah dan penjelasannya. Dan yang terakhir ada amsal mursalah. Apa sih itu amsal mursalah? Amsal mursalah merupakan perumpamaan yang tidak menggunakan lafal masal ataupun tasbih secara eksplisit, akan tetapi mengandung makna yang mempesona dan mengalir, seperti dalam ungkapan-ungkapan singkat ataupun ijaz. Sebagai contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 17, kurang lebih artinya perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan, yang dimana tidak ada perumpamaan yang eksplisit, tetapi makna perumpamaan itu terasa dalam ungkapan-ungkapan singkat yang lainnya. Inilah penjelasan mengenai dari amsal, begitupun dengan contoh-contohnya. Selanjutnya ada yang namanya faidah amsal. Di sini Ana mengambil beberapa dari referensi yang Ana baca dari buku maupun di jurnal juga. Di sini Ana mendapati beberapa faedah dalam amsal. Jadi adapun faedahnya kita nggak sekedar belajar aja, akan tetapi ada faedahnya juga. Ya, jadi ada simbiosis, mutualisme yang saling menguntungkan yang satu dengan yang lainnya. Ya, yang pertama tentang memperjelas konsep abstrak. Maksudnya gimana sih memperjelas konsep abstrak? Yakni adalah perumpamaan dapat mengilustrasikan konsep yang sulit dipahami. Jadi perumpamaan ini dapat menggambarkan lah bahasa lainnya untuk menggambarkan konsep yang sulit untuk dipahami. Kan ada tuh beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang mungkin kita perlu berkali-kali membacanya. Bahkan perlu juga guru untuk menjelaskan kepada kita gimana caranya kita biar gak salah pemahaman dan kita sejalur dengan apa yang Allah tujukan. Sehingga dari faedah ini kita tuh menjadi lebih mudah untuk memahami dan untuk mengingatnya. Selanjutnya adapun faedah yang kedua, yakni adalah menumbuhkan perilaku yang baik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya amsal ini dapat mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan perbuatan yang buruk. Masya Allah banget kan? Dan yang ketiga ada yang namanya menginspirasi dan memotivasi. Berbicara menginspirasi dan memotivasi, jangan lupa ya teman-teman, ada quotes yang berbunyi, kita jangan terlalu banyak motivasi, nggak ada aksinya, nanti sama juga halusinasi. Sekedar aja. Maksudnya gimana sih menginspirasi dan motivasi ini? Maksudnya adalah perumpamaan yang dapat merangsang ke dalam jiwa dan memberikan inspirasi untuk berbuat baik. Jadi dari amsal ini
insya Allah dapat memotivasi kita untuk berbuat yang baik. Selanjutnya, menghindari dan menjauhkan. Menghindari dan menjauhkan apa sih maksudnya? Yakni amsal dapat digunakan untuk menjauhkan dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak disukai atau dibenci, baik dengan manusia ataupun Allah sendiri melarang itu semua. Dan selanjutnya ada faedah menghargai orang yang berbuat baik. Maksudnya gimana sih teman-teman? Menghargai orang yang berbuat baik, maksudnya di sini adalah amsal dapat digunakan untuk memuji atau menghargai orang yang berbuat baik. Selanjutnya, amsal juga menjelaskan keadaan buruk, yakni dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan buruk atau sifat yang kurang baik. Dan yang terakhir, menggambarkan kebenaran dan kekuatan Allah. Amsal ini dapat menggambarkan mengenai kekuasaan dan kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya teman-teman, adapun urgensi mengenai amsal Al-Quran. Dalam urgensi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memudahkan pemahaman. Yang kedua, mendorong pemikiran untuk logis. Yang ketiga, mengajak pada keterbukaan. Dan yang terakhir, membangun karakter. Maksudnya gimana sih dari keempat ini? Oke, Ana akan menjelaskan. Yang pertama, mempermudah pemahaman. Maksudnya gimana? Maksudnya mempermudah pemahaman di sini adalah amsal membantu dan mengkonkretkan konsep-konsep abstrak dalam Al-Quran, menjadikan lebih mudah untuk dipahami dan diterima oleh manusia. Yang kedua, maksud dari mendorong pemikiran logis, maksudnya adalah amsal mendorong kepada kita selaku pembaca untuk berpikir logis dan analisis, menghubungkan perumpamaan dengan konteks yang lebih luas dan mengambil pelajaran darinya. Yang ketiga, mengajak pada keterbukaan. Maksudnya di sini adalah mengajak kepada keterbukaan adalah amsal memberikan kesempatan bagi setiap budaya dan cendekiawan untuk menafsirkan dan mengkualitaskan nilai-nilai universal Al-Quran. Dan yang terakhir, membangun karakter. Amsal juga dapat membantu membangun karakter yang baik dan mendorong pembaca untuk meniru contoh-contoh positif dan menghindari dari contoh-contoh yang negatif. Tanpa mempelajari ulumul Al-Quran, seseorang tidak akan dapat memahami Al-Quran secara akurat dan benar. Bukan begitu teman-teman? Pentingnya ilmu nahwu dan posisinya bagi mereka yang belajar bahasa Arab sebanding. Karena ilmu nahwu membantu mereka menghindari kesalahan dalam berbicara dan menulis. Begitu juga dengan amsal Al-Quran, seperti ilmu nahwu yang saling melengkapi dalam bahasa Arab. Selanjutnya, di sini adapun tujuan dari amsal. Tujuan amsal ini terbagi menjadi 5 tujuan. Yang pertama, mempercepat pemahaman. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Dan yang tiga, mengajarkan pelajaran dan nasihat. Yang keempat, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, meningkatkan daya fikir. Baik teman-teman, dapat disimpulkan dari pembahasan awal hingga akhir pembahasan bahwasannya secara keseluruhan amsal dalam Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama, membantu manusia memahami Al-Quran dan membangun karakter yang baik. Dengan amsal Al-Quran ini kita dapat mudah memahami dan dapat mudah mengerti dan dapat juga mudah mengingat mengenai kalimat-kalimat yang kurang kita pahami ataupun yang kurang konkret dalam konteks pembahasannya.
Baik teman-teman, mungkin dari Ana cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ana pun manusia, tempatnya salah dan lupa. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.